Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita yang sebelumnya mengenai aset tetap. Setelah sebelumnya kita tahu adanya sebuah pengukuran dan penilaian awal dalam aset tetap, ini kita akan mempelajari mengenai penyusutan aset tetap, di mana penyusutan dalam aset tetap itu dibagi menjadi dua bentuk. Kalau kita melihat pada pencatatan yang dulu, mungkin banyakkan perusahaan menggunakan model biaya atau cost model. Tapi untuk mulai tahun-tahun mendekati ini, apalagi setelah diperbaruinya PSAK nomor 16 sejak tahun 2016 ya, 2012 atau kurang 2016 itu. Nah, muncullah sebuah metode baru yaitu revaluation model. Nah, kalau untuk metode biaya, sebelumnya itu hanya mengakui adanya biaya perolehan yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Kemudian kalau untuk metode revaluasi sekarang itu jumlah revaluasi yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi yang dikurangi dengan penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Lalu apa itu proses revaluasi? Proses revaluasi itu merupakan sebuah proses yang dilakukan secara reguler untuk memastikan jumlah yang tercatat itu tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada tanggal neraca. Jadi artinya bahwa revaluasi itu menilai ya atau mengukur berapa sih sebetulnya nilai wajar sebuah aset, ya kan? Apakah dia sama atau tidak secara material antara yang diukur oleh perusahaan dengan yang tercatat di dalam neraca, atau antara keadaan realnya dengan yang dicatat oleh neraca, seperti itu. Nah, yang kita tahu bahwa revaluasi itu tadi jumlah revaluasi yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi yang dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi nilai wajar. Kita mendengar ada kata nilai wajar. Nilai wajar itu apa? Apa bedanya nilai wajar dengan nilai aset? Kalau untuk nilai aset itu adalah sebuah nilai dari barang tersebut gitu ya. Kalau nilai wajar itu artinya nilai barang tersebut yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya dan nilai yang diakui oleh pasar. Gitu. Itu namanya nilai wajar. Nah, sekarang frekuensi penilaiannya. Frekuensi penilaian dalam revaluasi itu tergantung dari bagaimana perubahan nilai wajar dari sebuah aset tetap. Jadi biasanya nilai wajar itu ditetapkan misalkan contohnya seperti mesin atau seperti mobil ya, contohnya mobil itu biasanya setiap tahunnya penurunannya itu sudah bisa diketahui oleh maklar mobil, oleh orang-orang yang tahu di bidang itu. Nah, begitupun juga dengan aset tetap yang lain seperti mesin dan lain sebagainya, itu biasanya perubahan revaluasi, frekuensi revaluasinya itu menurut dengan perubahan nilai wajarnya yang sudah diketahui oleh setiap orang yang ahli dalam bidang itu. Kalau mesin biasanya orang teknik mesin yang tahu tentang itu, yang mengukur tentang berapa nilai wajarnya dan sebagainya. Kemudian apabila nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dari jumlah yang tercatatnya, jadi berbeda nilai materialnya dengan yang ada di neraca, maka revaluasi lanjutan perlu dilakukan. Jadi ketika ada perbedaan antara materialnya nilai yang ada dalam mesin itu berapa dengan yang tercatat di dalam pembukuan itu berbeda, maka di sini perlu adanya penilaian lanjutan. Nah, beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Contoh aset tetap yang mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif apa? Coba misalkan ini biasanya itu yang nilai-nilai barang yang penyusutannya cenderung drop jauh. Sebagai contoh misal aset
tetap yang bisa jadi aset tetap yang tidak berwujud. Sebagai contohnya goodwill. Nah, bisa jadi misalkan dinilai awal perusahaan ini memiliki goodwill seharga 10 miliar. Tapi karena sesuatu hal, goodwill atau nama baik dalam perusahaan tersebut akhirnya runtuh, akhirnya bisa jadi goodwill tersebut nilainya rendah. Gitu. Atau bisa juga nilai dari ini mesin bisa jadi, misalkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, terjadi kebakaran yang harusnya nilainya sekian jadi berubah menjadi sekian juta gitu. Revaluasi tahunan itu tidak perlu apabila perubahan nilai wajarnya itu tidak signifikan. Jadi revaluasi tahunan atau penilaian kembali dalam sebuah aset tetap itu tidak diperlukan ketika perubahan nilai wajar dalam sebuah aset tetap itu tidak terlalu signifikan. Misalkan ada mesinnya biasa-biasa saja, tetap bisa untuk memproduksi, masih bisa untuk digunakan, kemudian tidak terjadi kerusakan, tidak ada perubahan yang signifikan dalam produksi yang dihasilkan, maka tidak perlu adanya penilaian kembali atau revaluasi. Tetapi ketika aset tetap tersebut mengalami keadaan kondisi yang benar-benar jatuh, misalkan mesinnya menjadi rusak, kemudian atau terjadi kebakaran atau seterusnya yang tidak diinginkan perusahaan, maka di situ mengakibatkan mesinnya tidak dapat digunakan dengan baik, mengakibatkan pada produktivitas perusahaan yang berkurang, maka perlu adanya revaluasi. Itu. Kemudian revaluasi model itu ada dua jenis. Yang pertama ada proporsional, yang kedua ada eliminasi. Bedanya di mana? Kalau untuk proporsional di sini perlu adanya langkah untuk menghapus aktiva tetap. Kalau untuk proporsional di sini tidak perlu adanya langkah untuk menghapus aset tetap. Jadi langsung saja aset tetapnya itu labanya berapa, ruginya berapa langsung dimasukkan ke dalam berapa jumlah aset tetapnya, mengurangi atau menambah aset tetap gitu. Berapapun penilaian yang dilakukan. Nanti ada contohnya. Kalau eliminasi perlu ditutup dulu aset tetapnya. Ketika nanti terjadi kelaba maka akan menambah aset tetap. Kalau terjadi kerugian maka akan mengurangi aset tetap. Contohnya bagaimana? Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contoh supaya teman-teman tidak bingung. Semisal di sini ada peralatan sebesar senilai 1 juta, maka pada tanggal 1 pada waktu pemerolehan aset tetap tersebut atau peralatan tersebut adalah aset tetap pada kas ketika dia tidak ada keterangan dibelinya secara tunai ataupun kredit ya. Dianggap saja di sini kita pembeliannya secara tunai, maka aset tetap debit, kreditnya adalah kas. Kemudian pada tanggal 31 Desember ternyata dinilai aset tetapnya itu menjadi 90 juta. Berarti di situ ada penurunan sebesar 10 juta yang cukup signifikan dinilai oleh perusahaan. Nah, penurunan tersebut setelah penilaian kembali atau revaluasi tadi dinilai ternyata ada kerugian yang cukup signifikan, maka untuk metode proporsional tidak perlu ditutup dulu aset tetapnya. Jadi langsung dimasukkan beban penyusutan 20 juta. Dari mana beban penyusutan? Beban penyusutan itu merupakan harga beli dikurangi harga jual dibagi dengan umur ekonomis. Harga beli dikurangi nilai jual ini 90 juta, 100 juta dikurangi 90 juta dibagi dengan 5 tahun. Ketika ada residu bagaimana? Atau nilai sisa bagaimana? Maka harga beli dikurangi harga jual dikurangi dengan nilai residu ya, kemudian dibagi dengan 5 tahun. Nah, setelah dilakukan penyusutan tadi, maka setiap tahunnya penyusutan akan dilakukan sebanyak atau akan mengurangi nilai peralatan itu sebanyak 20 juta. Nah, maka di sini tidak perlu mengurangi nilai aset tetapnya. Padahal harusnya kan kalau kita menggunakan metode eliminasi, kita lihat aset tetapnya dikurangi dulu, kemudian nanti ada proses ini dan itu. Tapi kalau menggunakan metode proporsional, langsung saja beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, kemudian di tanggal 31 Desember lagi membuat jurnal lagi, yaitu jurnal untuk revaluasinya. Maka di sini aset tetapnya akan bertambah. Loh, mengapa bertambah? Karena meskipun di sini ya, kan nilai asetnya itu kan ada 100 juta. Tapi ternyata nilai wajarnya 90 juta, ya kan?
maka di situ ada harga, ada ada selisih sebesar 10 juta, yaitu surplus atau tambah revaluasi itu ya. Nah, kan nilai jadi di dalam revaluasi ini kenapa 10 juta yang dijadikan sebagai surplus? Loh, kok surplus, Bu? Padahal kan ini awalnya nilai perakiraan 100 juta tapi nilai wajarnya 90 juta. Nah, kita lihat ternyata beban penyusutan kita itu ada 20 juta. Ya kan? Berarti otomatis seharusnya mesin tersebut itu disusutkan sebesar 20 juta. Ya kan, dengan perhitungan ini. Tetapi ketika dinilai kembali, ternyata penyusutannya itu tidak sebesar itu. Ternyata penyusutannya itu hanya terjadi sebesar 2.500.000. Ya kan? Nih, berarti di situ dalam penyusutan ini perusahaan mengalami keuntungan sebesar 10 juta. Kemudian 10 juta itu dari mana? Dari selisih dari, kan ini kan harusnya 20 juta ya beban penyusutannya. Tetapi ternyata di sini hanya berkurangnya penilaiannya setelah 1 tahun itu hanya berkurang sebesar 10 juta. Nah, penilaiannya dari mana, Bu? Ya dinilai mesinnya, kebaikan ini untuk produktivitasnya berapa, ternyata hanya berselisih 10 juta. Maka dia mengalami keuntungan sebesar 10 juta. Nanti keuntungan itu dimasukkan ke dalam surplus revaluasi. Kemudian akumulasi penyusutannya per bulan itu, nah ini per bulan. Kenapa kok per bulan, Bu? Karena di sini kan kita perhitungannya penyusutannya ini akumulasi, tapi kalau untuk yang 2.500.000 itu hanya per bulan. Dari mana akumulasi penyusutan untuk revaluasinya? Itu setelah terjadi revaluasi yaitu 90 juta dikurangi dengan 80 juta, kemudian dibagi dengan 80 juta kali 20 juta. Dari mana 80 juta? 80 juta itu adalah 100 juta dikurangi dengan beban penyusutan 20 juta. Dibagi dengan 100 juta kurangi 20 juta dikalikan dengan 20 juta sebesar 2.500.000. Itu. Nah, bedanya kalau untuk yang eliminasi, model yang eliminasi itu di sini bedanya adalah ditutup dulu akumulasi penyusutannya sebesar 20 juta, kemudian langsung menutup ke aset tetap 20 juta. Tutup, kemudian aset tetapnya di sini dia kan karena dia bebannya itu adalah 20 juta, tapi ternyata aset tetapnya itu nilai wajarnya itu hanya berselisih 10 juta, maka dia memiliki keuntungan kan ya. Maka di sini aset tetap keuntungan 10 juta, surplusnya 10 juta. Bedanya di sini dengan model proporsional tadi, kalau untuk yang model eliminasi ini dia lebih dia lebih agak sedikit dicatatkan, dibebankan dulu ke aset tetap, kemudian ditutup, baru nanti dibuka kembali jurnal lagi gitu. Kalau yang ini proporsional itu langsung masuk ke dalam aset tetapnya, langsung mengurangi dan menambahkan gitu. Itu perbedaannya seperti itu. Nah, surplus revaluasi, jadi ini surplus revaluasi yang pertama itu 10 juta, surplus revaluasi yang per bulannya itu 2.500.000. Dari mana 2.500.000? 2.500.000 itu ya tadi dari 100 juta yang tadi yang sudah diperhitungkan dari awal yang ini. Itu ya. Oke. Mungkin untuk yang lainnya teman-teman bisa berlatih sendiri, bisa mempelajari sendiri. Materi yang selanjutnya yang saya sampaikan itu saja. Materi kita sampai UAS, sampai pada titik aset tetap ini. Nanti mungkin kalau memang waktunya masih cukup, saya akan memberikan tambahan untuk materi yang setelah aset tetap ini. Tapi kalau memang waktunya memang agak sudah tidak cukup, nanti kita cukupkan sampai aset tetap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.